Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan. Dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Untuk itu sambil berdiri kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menaikkan ungkapan syukur hati kami ya Tuhan, karena kami senantiasa merasakan kasih, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Khususnya dalam sepanjang minggu yang sudah kami lewati sampai dengan hari ini. Bapa di surga, saat ini kami mau bersekutu menghadap hadirat Tuhan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan melalui persekutuan ibadah kami, ibadah keluarga pada sore hari ini. Di mana di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami ini. Terlebih Engkau boleh melayakkan akan pujian dan syukur yang kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bermazmur. Kita bersama-sama akan membaca dari Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kami akan membacakan ayat yang tercetak keluar. Bapak Ibu Saudara jemaat akan membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Nyanyian Ciara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh di janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus, mari kita siapkan pembacaan kita pada saat ini dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Jika kita telah menemukannya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus melingkupi kami, menuntun kami supaya firman-Mu ini dapat kami pahami dan menguatkan iman serta persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk membaca Alkitab dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membacakan ayatnya yang bernomor ganjil,
Kemudian Bapak Ibu Saudara akan membaca ayatnya yang bernomor genap. Beginilah firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau melihat dalam kehidupan persekutuan, maka untuk menjaga, untuk merawat, dan untuk memelihara suatu persekutuan atau kehidupan bergereja, itu bukan hanya tugas dari seorang pemimpin gereja, melainkan juga menjadi bagian atau tugas dari warga jemaat. Jadi para pemimpin gereja dan juga warga jemaat itu saling bersinergi, bekerja sama untuk mewujudkan suasana yang harmonis demi menciptakan, mewujudkan, memelihara persekutuan itu. Ya, dan untuk melakukan hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka setiap kita, para pemimpin gereja dan juga warga jemaat, perlu memiliki yang namanya kedewasaan rohani. Ya, kedewasaan rohani adalah suatu proses bagi kita untuk membawa diri kita dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan iman yang kita miliki itulah yang akan memampukan kita, yang akan menolong kita dalam memelihara, merawat, dan juga menjaga suatu persekutuan. Selain itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki kedewasaan iman, maka kita pun juga akan menjadi pribadi yang bijaksana dalam menyikapi suatu realita dalam persekutuan ini. Salah satu realita dalam persekutuan atau dalam gereja adalah terbentuknya kelompok-kelompok dalam gereja itu. Ya,
Nah, dan terbentuknya kelompok dalam gereja ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang negatif, bukan. Ya, dengan adanya kelompok-kelompok dalam gereja, sejatinya itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan solidaritas antar warga jemaat. Supaya dalam kehidupan jemaat ini tetap ada yang namanya rasa kekeluargaan. Melalui kelompok-kelompok ini. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita melihat realita yang ada dalam kehidupan persekutuan, maka kelompok-kelompok yang hadir ini justru menjadi salah satu sumber permasalahan. Kelompok A menjelekkan kelompok B dan sebaliknya. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena orang-orang yang ada di dalamnya, mereka masih mengenakan manusia duniawinya. Mereka tidak mau mengenakan manusia rohani. Dan itu yang memicu perselisihan, itulah yang memicu konflik dalam kehidupan persekutuan. Dan hal itu sudah terjadi sejak zaman pelayanan Paulus di Korintus. Kalau kita melihat di Korintus ini merupakan jemaat yang besar. Akan tetapi di tengah kemajemukan ini terbentuklah kelompok-kelompok dan setiap kelompok berselisih satu dengan yang lainnya. Ya, maka dari itu jika kita melihat di ayatnya yang pertama, maka di sana Paulus mengatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Artinya Paulus memberikan penilaian terhadap jemaat di Korintus bahwa mereka yang mengaku percaya kepada Kristus adalah orang-orang duniawi. Mengapa? Karena terjadi perselisihan. Mereka bertengkar. Apa yang dipertengkarkan? Yang dipertengkarkan adalah mereka merasa diri bahwa kelompoknya lah yang lebih baik dari kelompok yang lain. Ya, ada egoisme kelompok yang muncul dalam jemaat Korintus. Buktinya adalah jika kita membaca di ayatnya yang keempat. Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos. Ini artinya ada keegoisan. Mereka merasa diri mereka, kelompok mereka paling baik. Apa yang menyebabkan hal itu muncul? Karena jemaat di Korintus lebih melihat sosok atau pribadi dari pemimpinnya. Mereka merasa bahwa Apolos lah yang hebat. Dari golongan Paulus merasa golongan si Paulus lah yang hebat. Maka dari itu mereka ingin menonjolkan dirinya. Itu adalah sifat manusia rohani, di mana kita melihat orang, memuji orang, terlalu fokus pada orangnya dalam kehidupan persekutuan. Maka dari itu Paulus menasehatkan. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Ini maksudnya adalah siapakah kami sebenarnya sehingga kalian terlalu merasa bahwa kami ini, kelompok kami ini hebat. Siapakah kami? Siapakah saya? Kami ini adalah kawan sekerja Allah. Ya, di ayatnya yang ke-9, kami adalah kawan sekerja Allah. Dan kami punya cara untuk melayani. Dan kami sebagai manusia punya keterbatasan dalam melayani itu. Meski demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan di ayatnya yang ke-6 dan juga ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Artinya di sini Paulus mau mengatakan bahwa yang terpenting itu bukanlah kami ini alatnya, melainkan yang terpenting adalah Allah yang memberikan pertumbuhan kepada jemaat di Korintus. Allah yang memberikan kedewasaan iman dalam jemaat Korintus.
Namun karena jemaat Korintus tidak melihat hal itu, maka iman mereka tidak bertumbuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang juga terjadi dalam kehidupan saat ini, di mana kita selalu membandingkan antara pelayan Tuhan A dan B. Ada yang pro dengan si A, ada pro yang dengan si B. Itu membuktikan bahwa kita lebih melihat sosok atau pribadi orang yang melayani, bukan melihat Allah yang mengutus orang-orang ini untuk memberikan pelayanan. Dan kita tidak fokus bahwa Allah melalui orang-orang ini hendak mengajarkan, menumbuhkan iman kita kepadanya. Dan kalau kita masih mengenakan manusia duniawi kita masih merasa diri kita paling benar, kelompok kita yang paling benar, maka muncullah konflik. Dan konflik itu mengancam kehidupan persekutuan. Kemudian kita akan jatuh dalam iri hati. Kita akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan hanya untuk mempertahankan reputasi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi melalui perenungan ini kita diajak untuk berefleksi. Apakah kita sebenarnya sudah mengenakan manusia rohani kita? Apakah selama ini ketika kita bersekutu, kita ada di dalam kelompok-kelompok, apakah kita sudah mengutamakan Kristus? Kita melihat sosok Kristus, ataukah kita lebih melihat sosok atau pribadi manusia? Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menjaga keutuhan gereja, kita tidak boleh menggunakan manusia duniawi. Karena manusia duniawi dipenuhi dengan berbagai macam hawa nafsu. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah seharusnya sudah mengenakan manusia rohani itu. Di mana ketika kita mengenakan manusia rohani, di tengah realita adanya kelompok-kelompok dalam jemaat, tetap tercipta kerukunan, tetap tercipta keharmonisan dalam persekutuan, dalam kehidupan bergereja. Ya, dan kerukunan serta keharmonisan ini merupakan salah satu hasil dari iman kita kepada Yesus. Sehingga pada saat ini kita diingatkan, supaya setiap kita mau berproses untuk mendewasakan iman kita. Supaya tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi perselisihan di tengah-tengah kelompok-kelompok yang terbentuk dalam jemaat atau di dalam kehidupan bergereja. Selamat berproses untuk mendewasakan iman, selamat merawat, menjaga dan memelihara kehidupan persekutuan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon kepadamu Tuhan, agar kami di tengah kehidupan kami, di tengah kehidupan keluarga dan
kehidupan bergereja, kami boleh menjaga keutuhan, menjaga persatuan demi menciptakan suasana yang harmonis dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan Engkau menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat melakukannya dan dapat melewati setiap tantangan dan rintangan dalam mewujudkan keharmonisan persaudaraan. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami pun juga berdoa untuk usaha kami. Biarlah Tuhan, usaha pekerjaan kami Engkau berkati. Melalui usaha pekerjaan ini Tuhan, biarlah seluruh kebutuhan hidup kami tercukupi, serta seluruh usaha kami boleh berjalan dengan lancar. Dan kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Engkau berkati anak-anak kami dalam masa depan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa menuntunnya, supaya apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka harapkan, baik pekerjaan, calon pasangan hidup boleh terwujud sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Engkau berkati gereja kami, GPIB Immanuel WR Supratman Mataram ini. Bapak Pendeta Yance Tonapa sebagai Ketua Majelis Jemaat, biarlah Tuhan juga memberikan berkat hikmat dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan keluarganya, Tuhan lindungi. Dan Tuhan juga berkati Bapak Pendeta Sony serta Bapak Pendeta David, agar mereka juga tetap bersukacita dalam melakukan pelayanan mereka. Engkau berkati keluarga mereka juga Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya. Dan kami juga berdoa untuk keluarga kami. Biarlah keluarga kami tetap dalam keharmonisan. Biarlah damai sejahtera senantiasa ada dalam kehidupan keluarga kami. Karena Roh Tuhanlah yang menuntun kami dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Engkau juga berkati Tuhan, rekan-rekan kami yang sakit ataupun dalam masa pemulihan. Engkau berkati pula rekan-rekan kami yang berulang tahun baik perkawinan maupun kelahiran. Engkau berkati juga seluruh program kerja, seluruh kegiatan yang ada dalam gereja kami. Biarlah semua kegiatan ini boleh berjalan dengan lancar, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bagi bangsa negara kami Tuhan, biarlah Engkau juga melawatnya, Engkau memelihara kehidupan bangsa negara kami, supaya keutuhan NKRI tercipta ini boleh tetap eksis sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus yang Maha Baik, inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas setiap anugerah berkat pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, yang Tuhan sudah nyatakan melalui setiap usaha, pekerjaan, dan bahkan segala aktivitas kami yang sudah Tuhan perkenankan untuk kami jalani. Kami menyadari segala sesuatunya bersumber daripada Tuhan sendiri. Terima kasih bila pada kesempatan saat ini kami diberi kesempatan untuk menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan yang telah kami sampaikan. Terimalah Tuhan dan berkatilah senantiasa. Terlebih ya Tuhan, kami senantiasa bermohon agar Tuhan dapat memakai kami sebagai alat-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Demi nama Tuhan Yesus, sumber berkat bagi kehidupan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus dan kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, serta jadilah saksi bagi Kristus dimanapun kita berada. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.